waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa bisanadihi ila al-imam al-Bukhari an Abi Sirwa'ata Uqbata bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qala dhakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ay yahbisani fa'amartu biqismatihi, rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu at-tibr qata'u dhahabin aw fiddatin. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya membacakan satu riwayat yang disampaikan oleh Abi Sirwa'ah yang bernama Uqbah bin Haris, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak berzikir selepas sholat wajib. Nah, ini teksnya seperti ini yang disampaikan oleh Uqbah bin Al-Haris. Jadi Rasulullah pernah selepas sholat asar, setelah salam beliau langsung beralih dari tempat beliau mengimami sholat. Kata Uqbah, saya pernah sholat di belakang Nabi, sholat asar di Madinah. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, kemudian beliau berdiri terburu-buru melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk, yang masih duduk di situ, menuju salah satu kamar istrinya. Kemudian orang terheran-heran dengan kenapa Nabi terburu-buru. Tidak biasanya Nabi setelah sholat langsung buru-buru pergi. Pasti Nabi berzikir dulu, membaca beberapa bacaan selepas sholat, baru kemudian Nabi beranjak dari tempat sholatnya. Lalu setelah Nabi masuk, Nabi keluar. Jadi memang jarak antara rumah Nabi dengan masjid memang gak jauh. Ya, kurang lebih dari mimbar ini sampai ke kamar itu. Ya, itu adanya di Raudhah. Jadi kurang lebih jaraknya seperti itu rumah Nabi yang sekarang menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makamnya itu adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha yang dijadikan sebagai makam Nabi. Lalu di seberang makam Nabi di bagian belakang itu adalah kamar dari Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di seberang kamar Fatimah itu adalah kamar dari Hafsah binti Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dekat bersebelahan dengan kamarnya Hafsah adalah kamar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi istri-istri Nabi itu ada yang ditempatkan di satu lokasi, ada yang agak berbeda, berjauhan lokasinya dari Hujrah Syarifah atau kamar yang mulia sebagaimana yang kita lihat saat ini. Nah, setelah Nabi masuk, lalu kemudian Nabi keluar. Jarak Nabi ke masjid itu cuma 3 langkah. Dan memang idealnya tokoh agama itu rumahnya nggak jauh dari masjid. Jadi rumah ustadz, rumah kiai, rumah seorang alim itu idealnya memang tidak jauh dari masjid, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau jauh dari masjid bisa-bisa jarang kelihatan di masjid. Nah, kemudian orang-orang heran, Nabi keluar dari kamar. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Saya ingat menyimpan kepingan emas dan perak. Nah, ini menjadi satu isyarat bahwa seorang nabi pun
seorang nabi terkadang masih terpikirkan hal-hal di luar sholat di dalam sholatnya. Jadi bukan cuma kita. Jadi nabi itu kadang-kadang terpikirkan yang di luar sholat masuk ke dalam sholatnya. Karena ini nabi mengatakan sendiri, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku baru ingat ternyata aku menyimpan sekeping emas atau perak di dalam rumah. Kalau kita bukan itu, kalau kita ingat itu bukan untuk melakukan kebaikan, tapi ingat menyesali kenapa proyeknya gagal, gitu kan? Mestinya tuh datang duluan gitu kan, ini pakai ke masjid dulu lagi, akhirnya meetingnya batal. Nah, kalau kita kepikirannya kayak begitu. Kalau Nabi kepikiran masih menyimpan emas dan perak yang belum disedekahkan. Fakarihtu ayyah bisani, saya nggak suka menahan lama-lama benda-benda itu. Fa'amartu biqismatihi, lalu saya perintahkan supaya kepingan emas dan perak itu dibagi-bagikan. Jadi Nabi itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Hasyr itu mendapat jatah 1/5 dari harta rampasan perang. Para sahabat berperang, mereka membawa harta rampasan perang, 1/5-nya disebutkan adalah hak Allah dan Rasulnya. Walillahi khumusahu walirrasuli khumusahu. Bagi Allah dan bagi Rasul haknya adalah 1/5. Jadi kalau misalnya harta rampasan perangnya 300 miliar, ya tinggal dibagi 5. Dapatnya kurang lebih berapa itu? 15 miliar. Itu legal yang diatur di dalam Quran. Tetapi meskipun Nabi itu punya kesempatan untuk meraih harta yang banyak, Nabi tidak suka menyimpan-nyimpan harta. Nah, dari sini kita bisa pahami kenapa para sahabat lebih gampang tergerak untuk bersedekah. Karena mereka tahu orang yang meminta sedekah itu bukan tipe orang yang cinta harta atau suka mengumpulkan harta. Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dikasih. Utsman bin Affan kalau sedekah banyak. Abdurrahman bin Auf kalau sedekah banyak. Kenapa mereka rela mengorbankan memberi semua hartanya untuk Nabi? Karena mereka tahu Nabi tidak butuh harta. Jadi Nabi kalau minta sedekah itu nggak bilang misalnya itu onta kamu itu satu, jangan satu, semua sini. Ya kan? Nanti ontanya nanti bakal banyak. Nggak begitu Nabi. Nabi kalau minta sedekah itu yang punya motor NMAX coba sedekahin sini, nanti punya Harley setelah ini. Nggak begitu. Nabi nggak begitu. Ya, ada ibu-ibu pakai cincin, keluarin semua cincinnya, nanti 700 kali lipat diganti. Sini keluarin. Nggak begitu, Nabi nggak begitu. Kenapa? Karena sahabat yakin sedekah yang diminta oleh Nabi bukan untuk kepentingan Nabi. Bahkan Nabi mengharamkan keluarganya makan harta sedekah. Ya, jadi sampai Nabi mengatakan alu Muhammadin mahrumun bis sadaqah. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu diharamkan makan harta sedekah. Ketika Nabi mendapati cucunya Sayyidina Hasan makan sebiji kurma zakat, itu langsung dibuang oleh Nabi. Kenapa? Karena harta sedekah itu kotoran. Maka Nabi tidak ingin keluarganya itu makan kotoran. Nabi tidak ingin keluarganya makan kotoran. Termasuk kotoran harta. Haram makan harta sedekah. Terima zakat aja nggak mau. Itu Nabi. Kalau sekarang kebalikan. Banyak ustadz kiai itu justru makan harta sedekah. Sehingga guru saya Kiai Hasyim Muzadi pernah mengatakan bahwa beliau tidak setuju jika kiai atau ustadz itu jadi wali kota atau jadi bupati. Pernyataan ini membuat geger wartawan. Wartawan tanya, Pak Hasyim, kenapa Pak Hasyim nggak setuju bupati dan wali kota, kiai jadi bupati dan wali kota? Loh, kalau kiai jadi bupati dan wali kota, saya takutnya dia nggak bisa bedakan antara APBD dengan sodako. Nanti semua dianggap sodako. Jadi
Nabi mengharamkan itu yang namanya makan harta sedekah. Sehingga kalau kita baca di dalam penjelasan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah didapatkan gambaran bahwa Nabi itu glamor. Nabi itu memang rapi berpakaian, bersih, tapi nggak glamor. Kalau kita kan harus mewah. Outfit itu dari atas sampai bawah itu kalau bisa 3 miliar. Anak UI outfitnya berapa? Ada yang membuat satu social experience. Anak UI itu outfitnya itu kurang lebih di antara nilai 20 sampai 35 juta. Ya kan? Baju H&M berapa? Ya kan? Jaket Boss, laptop MacBook, udah ketahuan itu. Sepatu nggak ada yang 100 ribu anak UI itu. Minimal 2,5 juta. Nabi itu nggak semahal itu outfit Nabi. Rapi tapi tidak glamor. Itu Rasulullah. Aisyah mengatakan yang ditinggalkan Nabi bukan harta, malah roti kering 1 kantong dan segulung tikar yang kalau dipakai tidur itu akan berbekas di pipi Nabi. Beliau bukan tipe orang yang suka mengumpulkan harta. Maka di dalam hadis ini, di dalam keterangan sahabat Uqbah bin Al-Haris ini, jelas sekali Rasulullah nggak suka nyimpan harta. Beliau ada emas, ada perak hasil dari ghanimah dibagi-bagikan kepada semua sahabatnya. Jadi wajar kalau kemudian sahabat itu diminta sedekah oleh Nabi, langsung nggak makin mikir lagi karena tahu dia nggak nyimpan harta. Tapi kalau sekarang kan yang minta sedekah mobilnya Lexus, minta sedekah mobilnya Lexus, dan orang sekarang itu percaya dengan yang begitu. Tapi kalau yang minta sedekah orang itu susah, nggak percaya. Nah ini tipuan zaman sekarang begitu. Orang yang penampilannya perlente mewah itu lebih dipercaya daripada orang yang penampilannya biasa-biasa saja. Maka sekarang agama itu dikomodifikasi, dijual agama itu sedemikian rupa untuk memperkaya diri. Nauzubillah. Karena itu ada seorang ulama di Banten namanya Kiai Mufassir. Kiai Mufassir ini dikenal sebagai kiai yang selalu menolak uang. Jadi kalau ada orang datang sedekah ngasih duit, itu ditolak pasti oleh beliau. Beliau nggak butuh duit. Kata beliau, saya cuma mau makan yang saya tanam, yang saya usahakan, itu yang saya makan. Jadi berapa kali orang datang, pejabat negara datang ke situ, kasih uang 3 miliar, dibalikin duitnya. Ini luar biasa. Ulama itu cirinya nggak doyan duit. Ciri dari ulama itu nggak doyan duit. Tapi kalau ulama itu doyan duit, itu berarti usia lanjut makin agresif. Itu bukan ulama dalam pengertian yang benar. Ulama itu cirinya nggak doyan duit. Saya ini masih doyan duit, jadi bukan ulama. Jadi kalau gajian tanggal 25 nggak muncul di rekening itu bertanya, itu belum ulama itu namanya. Tapi kalau ulama santai. Ada duit nggak ada duit berarti masih tetap punya Tuhan. Itu ulama. Masya Allah, Buya Mufassir itu luar biasa. Dikasih sedekah nolak. Mau gede mau kecil dia tolak. Bahkan dikasih makanan beliau tolak. Tambahan lagi beliau nggak mau populer. Kata beliau makin populer orang itu maka dia makin mudah dijadikan sebagai sasaran permusuhan orang. Jadi siapa yang ingin mempopulerkan dirinya, maka dia harus siap-siap menjadi sasaran tembak orang banyak. Jadi Buya Mufassir itu nggak mau populer. Kata beliau udah cukup dikenal Allah aja, udah nggak usah dikenal manusia. Tapi justru karena hanya ingin dikenal Allah, orang jadi banyak yang kenal. Dan kalau sudah seperti itu, doanya makbul. Kenapa? Dia nggak punya kebergantungan kepada manusia. Diundang presiden ke istana, beliau nggak mau datang. Kalau kita pasti datang. Bisa foto bareng, nanti diupload di media sosial. Wah, dekat dengan pejabat. Dapat proyek enggak? Ya kan? Beda dengan 9 naga. Kalau konglomerat nggak ada foto bareng presiden, foto bareng pejabat nggak ada. Kenapa? Karena udah dapat proyek. Jadi yang sering foto bareng pejabat itu yang pengen dapat proyek, walaupun nggak dapat. Jadi beliau diundang ke istana itu, beliau menolak. Simpel jawabannya, kalau presiden butuh saya, ya saya tunggu di rumah.
Saya nggak pernah punya kebutuhan, tidak punya kepentingan dengan penguasa, kata beliau. Siapapun itu, kata Buya Mufassir. Sehingga itulah yang membuat beliau menjadi independen. Ini mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah ngemis-ngemis ke Kaisar Romawi, ngemis-ngemis ke Kaisar Ethiopia, minta-minta ke penguasa-penguasa Arab, tidak. Menunjukkan independensinya meskipun beliau dalam keadaan susah membutuhkan. Nah, ini yang kita ambil dari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah sedekah, bagaimana beliau terlebih dahulu mengawali. Beliau nggak suka ada harta yang tersimpan di rumahnya, lalu beliau berikan kepada orang banyak. Ada satu ulama juga yang mengikuti Nabi, seorang ulama fikih namanya Al-Imam Al-Auza'i. Seorang ulama fikih pendiri mazhab Auza'i dari Mesir, yang disebutkan tidak pernah membayar zakat seumur hidupnya. Ulama tapi nggak pernah bayar zakat. Itu gimana ceritanya itu? Masa disebut sebagai ulama? Kalau ulama mestinya bayar zakat tuh. Beliau nggak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena setiap kali beliau dapat uang, itu beliau bagi-bagikan ke fakir miskin, sehingga nggak ada uang yang disimpan. Setiap dapat rezeki, panggil semua tetangganya yang miskin, bagi-bagi. Habis itu uangnya, dibagi-bagi ke orang miskin. Sehingga beliau sama sekali nggak punya harta yang disimpan. Kalau nggak punya harta, ya nggak wajib zakat. Karena yang diwajibkan zakat itu adalah orang yang menyimpan harta. Ini Al-Imam Al-Auza'i mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah bayar zakat. Karena setiap Nabi mendapatkan sesuatu, pasti Nabi berikan kepada orang banyak, kepada umatnya. Inilah diantara keberuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi adalah orang yang perhatian betul kepada umatnya, nasib umatnya di dunia, dan juga nasib umatnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan umat Nabi Muhammad di akhirat nanti, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.